Selamat bertemu kembali di Inside Talk bersama saya Setiawansyah. Setiap tahun saat membahas bisnis plan perusahaan, satu item yang tidak pernah ditinggalkan untuk direview oleh manajemen adalah headcount atau jumlah karyawan. Setiap pimpinan sumber daya manusia atau SDM perusahaan, apapun sebutannya, mau itu Chief Human Capital Officer, HR Director, Head of HR, Chief People Officer, dan lain sebagainya, semuanya selalu melakukan headcount analysis. Berapa rasio headcount yang ideal untuk perusahaan di setiap fungsi organisasi, juga per level atau per grade-nya untuk tahun mendatang yang paling cost efficient bagi perusahaan. Yang hampir tidak pernah dilakukan oleh banyak perusahaan adalah review dan analisis tentang hard count. Head count dan hard count beda tipis di pengucapan, tetapi sangat signifikan dalam makna dan implikasinya pada bisnis. Jika head count kita bicara tentang karyawan sekedar sebagai angka statistik, hard count kita bicara soal karyawan sebagai manusia lengkap dengan hati dan kemanusiaan mereka. Seberapa seringkah perusahaan-perusahaan sekarang memikirkan masalah ini? Atau jangan-jangan tidak pernah lagi, karena karyawan, manusia, dalam bisnis sekarang ini tidak lebih dari sekedar sumber daya, sebagaimana sumber daya yang lainnya. Benar, hampir tidak ada CEO yang mengatakan bahwa karyawan atau manusia tidak penting. Mereka semua mengatakan karyawan sangatlah penting. Masalahnya bukan terletak pada penting atau tidak penting, tetapi pada urutan prioritasnya. Mengapa? Karena dalam praktek bisnis sehari-hari, sebenarnya lah seringkali karyawan atau employee ini berada pada urutan prioritas terakhir setelah aspek lain seperti customer atau pelanggan, growth, pertumbuhan, shareholder value, atau yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah manusia dan kemanusiaan memang sudah semakin hilang dari istilah sumber daya manusia? Terminasi atau layoff yang telah dan masih terus terjadi, apalagi yang bersifat massal, adalah contoh sederhana dikorbankannya manusia atau karyawan demi angka atau balance sheet. Layoff karena alasan pandemi rasanya masih dapat kita pahami. Tetapi layoff karena masalah seperti kinerja atau performance dan efisiensi rasanya agak susah untuk diterima. Apalagi dalam banyak kasus seringkali tidak dilakukan coaching atau bimbingan untuk memperbaiki kinerja mereka sebelum keputusan layoff dilakukan. Juga seringkali belum diupayakan dengan sungguh-sungguh alternatif lain yang tersedia selain PHK. Mungkin karena saya semakin tua, maka hard count menjadi sama penting dengan head count. Atau mungkin juga karena saya benar-benar sudah fed up melihat praktek-praktek layoff dengan alasan performance dan efisiensi. Karena seperti yang sering saya prediksi, dan saya jalani serta saksikan, keputusan PHK tersebut seringkali tidak menyelesaikan masalah yang menjadi alasan utamanya. Performance perusahaan tidak juga membaik, dan cost tetap saja tinggi. Seiring berjalannya waktu, hire dan fire rasanya seperti menjadi hal yang sudah lazim dan normal untuk dilakukan. Begitu ada karyawan dengan masalah performance atau kinerja, kita cenderung langsung memutuskan out.
Tidak sedikit CEO yang bahkan dengan bangga mengatakan bahwa the bottom 10% of the employees have to go. Seolah-olah mereka sudah menjadi Jack Welch. Contoh lain menipisnya kemanusiaan dalam SDM juga tercermin dan dapat diamati dari cara dan gaya komunikasi atasan bawahan yang sering kurang menunjukkan adanya empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan dengan orang lain. Selama kita masih hanya mempertimbangkan head count dan terus mengabaikan heart count, maka jangan heran bila kita akan semakin melihat begitu tergerusnya empati di dalam kehidupan bisnis. Jangan heran pula jika akan semakin sedikit leaders yang memiliki empati yang sebenarnya merupakan salah satu keterampilan leadership yang sangat penting. Karenanya jangan pula berharap bahwa karyawan akan memiliki ikatan seperti sebuah keluarga yang saling dukung-mendukung dan saling menguatkan, elemen yang sebenarnya sangat penting untuk ditumbuh kembangkan di antara dan dimiliki oleh karyawan. Karena dalam sebuah keluarga, seorang bapak atau ibu, dalam kesulitan ekonomi seperti apapun, atau karena alasan performance anak-anaknya, tidak akan pernah melakukan layoff terhadap mereka. Terima kasih, saya Setiawan Simon pamit. Sampai bertemu di Inside Talk minggu depan.